ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ada yang tanya, apa itu sir? Kita bahas yang lagu Syekh Al-Fajuri tentang Al-Alawi Sirul. Saya jawab begini, tergantung pada konteksnya. Sir itu terjemahkan sebagai rahasia, asrar. Itu sesuatu yang tidak bisa dibicarakan, jadi rahasia. Kalau dibicarakan itu bukan rahasia lagi, itu umum. Jadi sir termasuk urusan gaib, urusan yang harus disembunyikan. Terus ada ekspresi, ada dua ekspresi sufi, yaitu qulubul abrar, kubur asrar, ataupun qulubul ahrar, kubur asrar. Yang pertama itu abrar, itu ada orang-orang yang baik. Yang kedua, ahrar, itu orang yang sudah terbebas dari kebergantungan pada makhluk, yang hanya bergantung pada Allah saja. Dia sudah hur, dia sudah bebas, bukan hamba pada dunia, dia hanya hamba pada Allah saja. Dan hati mereka itu adalah kuburnya rahasia. Maksud di sini, rahasia terpendam di dalam diri dan tidak pernah keluar, sudah terkubur di dalam dia. Mereka inilah ahlul asrar. Mereka ini adalah ahli-ahli rahasia. Berarti manusia umum tidak bisa, karena mulut. Cuma orang yang sudah tidak bergantung pada apapun kecuali Allah saja bisa menjaga rahasia. Nah, itu sebabnya kenapa Allah tidak bukakan rahasia pada kebanyakan orang. Dan satu faktor yang paling merusak itu mulut. Perkara-perkara biasa pun dibicarakan, yang tidak benar pun dibicarakan, apalagi yang rahasia. Dia akan bicarakan semuanya. Dan Nabi mengatakan cukup dianggap sebagai pembohong seorang yang membicarakan segala apa yang dia dengar. Dianggap sebagai pembohong. Jadi dalam perjalanan ruhani, satu perkara yang sangat penting yaitu menjaga rahasia. Sebagaimana Syekh Al-Hawi sendiri mengatakan, tarani walam tarani. Kalian melihat saya, tapi kalian tidak melihat saya. Walam tarani, kalian tidak pernah melihat saya. Lam itu adalah tidak pernah. Berarti kebanyakan orang melihat lahiriah saja, tidak melihat ke dalam. Padahal segala sesuatu ada rahasianya. Dan paling banyak rahasia itu adalah insan itu sendiri, manusia. Allah menciptakan insan itu sebaik-baik ciptaan. Itu karena paling banyak rahasia. Di dalam diri manusia itu ada jismani, itu pun banyak
menjadi rahasia buat diri kita sendiri. Ya. Peredaran darah kita tidak tahu. Fungsi-fungsi organ di tubuh kita banyak kita tidak tahu. Apa yang terjadi kalau kita makan ini, makan itu, banyak kita tidak tahu. Itu jismani saja. Ya. Di sebalik sini sudah tidak tahu. Di bawah sini tidak tahu, di atas sana kita tidak tahu. Jadi sangat terbatas. Sering dia ucapkan sesuatu, dia tidak tahu arti di sebalik ucapannya. Yang sederhana saja, jismani saja sudah tidak, apalagi yang bersifat ya, rohani, apalagi nurani, sifat cahaya, semua itu rahasia-rahasia yang Allah bukakan sedikit demi sedikit. Dan itu kita tidak bisa dapatkan kecuali bersama orang yang bisa menjaga rahasia. Kenapa? Mereka tidak bisa menjaga rahasia. Sudah terdedah semua dan bukan rahasia lagi kalau sudah ya. Tapi segala apa yang manusia ucapkan itu sebenarnya tetap rahasia. Karena rahasia tetap rahasia, karena tidak bisa dipahami. Itu sebenarnya Ibn Arabi ketika dikritik kenapa beliau menulis Futuhat Makkiyah untuk mendedahkan banyak rahasia. Beliau mengatakan, apa yang saya tuliskan tetap rahasia karena banyak orang tidak paham. Berarti tetap rahasia. Karena rahasia hanya bisa dipahami oleh orang yang memiliki rahasia. Berarti tetap rahasia. Kalau kita bicara dari segi nafsu, ya, diri kita itu ada rahasia. Dari segi hati itu ada rahasianya. Dari segi roh itu ada rahasianya. Dan salah satu nama Allah sendiri menamakan tingkatan hati itu yang tingkat kelima. Ya. Sadrun, qalbun, fuad, lub, sir. Sir itu tingkat kelima, hati yang kelima. Itu rahasia juga. Dari segi diri kita ada rahasia. Kemudian sir atau akhfa, atau ada yang membagikan sir dulu, kemudian baru akhfa, atau kemudian baru ada khafi, kemudian ada akhfa. Semakin halus. Yang paling mendalam itu ana, Allah sendiri. Itu rahasia qalb. Dari sadrun ke atas sebenarnya sudah rahasia karena kebanyakan orang tidak tahu hatinya, qalbunnya. Kebanyakan tidak tahu fuadnya. Kebanyakan tidak tahu lubnya, ulul albab. Apalagi sir dan seterusnya. Itu baru bicara tentang hati. Apalagi bicara tentang nurani, ya, yang bersifat cahaya, ya. Ruhani, bersifat ruh. Manusia tidak tahu ruhnya di mana. Tidak bisa dikatakan di sini di mana. Ya. Tapi ketika dicabut ruhnya, baru mulai dia sadari. Akan mulai dari ya, paling ujung, sudah mulai mendingin karena rohnya sudah. Berarti roh yang memanaskan diri kita. Kalau tidak ada roh,
rahasia kenapa kita masih ada panas, ada roh. Coba keluarkan roh. Jadi dingin, kaku, tidak bisa bergerak lagi. Roh itu wangi. Kalau roh keluar, semua pergi. Coba bertahan bersama yang tidak punya roh. 2-3 hari tak mau. Roh itu wangi, yang membuat kita wangi. Roh itu murni. Jadi yang kita maksudkan sesuatu dalam diri kita sering kita tidak paham. Ya. Hati tersinggung. Bukan hati, nafsu yang tersinggung. Ya. Nah. Jadi sering tidak paham. Tidak bisa membedakan antara semua unsur-unsur ada dalam diri kita sendiri. Berarti semuanya menjadi rahasia buat diri kita sendiri. Tapi dari segi apa yang dilakukan oleh para sufi itu rahasia juga. Dia tuliskan sesuatu untuk ya, menemukan barang hilang. Ya. Itu sir, itu rahasia. Dinamakan rahasia itu karena di dalam itu ada indikasi bahwa Allah yang maha tahu, Allah yang maha mengurus, Allah yang maha berbuat, Allah yang mengatur semuanya. Berarti kalau Allah ingin, Allah akan kembalikan. Kalau Allah tidak ingin, tidak akan kembalikan. Itu rahasia. Itu sebenarnya ya jami'an nasi li yaumil la raiba fihi. Kita mengakui Allah yang mengumpulkan manusia pada satu hari yang tidak ada keraguan di dalamnya, itu hari kiamat. Ya. Hari hisab. Ya. Itu rahasia. Dan penyembuhan penyakit ya, untuk mengatasi masalah kita semua itu ada rahasia-rahasianya, dan rahasianya semuanya ujung-ujungnya kembali pada Allah. Itu sebabnya ketika kita paham itu, semua itu namakan sirul asrar, rahasianya segala rahasia. Berarti kita memegang kuncinya segala rahasia, tapi tetap rahasia. Karena kita tidak tahu bagaimana ya, bisa barang kehilangan itu kembali, tetap rahasia. Karena Allah yang mengurus itu, dan Allah tidak membuka rahasia itu kecuali pada beberapa orang saja ya, yang Allah ridai. Berarti di sini rahasia ini termasuk baik perkara-perkara gaib ya. Perkara-perkara yang tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan ya. Terus mana pentingnya rasa. Terus mana ketika bicara rahasia selalu para syekh sufi itu bicara tentang rasa, zauq, karena ada kaitan dengan rahasia. Rahasia kehadiran yang maha kuasa itu rahasia. Kenapa tiba-tiba hati kita terbuka, tiba-tiba ada kecenderungan ya, itu rahasia Allah. Tapi sering tiba-tiba juga hilang, itu rahasia juga. Muncul keinginan, berikutnya hilang. Itu karena kita tidak memahami rahasia yang Allah bukakan, tidak menangkapnya, tidak bersungguh-sungguh untuk mempertahankan rahasia itu.
berikutnya hilang. Itu sebabnya sebagian guru kami mengatakan paling banyak merusak rahasia itu adalah mulut. Ya. Karena dia tiba-tiba Allah berikan dia satu kondisi, ya, yang pada sufi mengatakan itu seperti samirana, angin sepoi-sepoi yang metiup ke dalam hati kita. Tiba-tiba terasa kesegaran, ya, terasa bersemangat sekali. Tapi karena perbuatan kita, kebiasaan buruk kita mulai bicarakan tentang, wah, semalam saya mengalami sesuatu yang sangat luar biasa, tiba-tiba hilang. Itu karena mulutnya tidak bisa menjaga rahasia. Itu hanya satu tiupan angin rahmat. Itu saja. Sudah kita tidak bisa menjaga rahasia. Bagaimana Allah jawantah pada kita? Rusak semua. Waktu idza tajallallah itu ya kalimat fanatnya. Apapun yang muridas siris salim, ya, harus lakukan taslim, serahkan diri, jangan klaim apapun. Khalifah anni waqdam, ya. Tinggalkan semua pemahaman tentang saya, baru bisa dapat hasil dan majulah waqdam. Fahmak, tinggalkan semua berpikir kita tentang ini benar itu tidak benar. Karena di saat ini semuanya tidak benar. Yang benar hanya yang hak. Segala berpikir kita tidak benar. Subhana Allah berfirman, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, ya. Maha suci Allah dari segala apa yang mereka sifatkan. Tidak bisa paham. Kita pikir kita sudah paham, itu masalah besar. Tidak tahu rahasia. Kalau tahu rahasia pasti mengakui saya belum tahu. Jadi orang yang mengakui dia tahu sebenarnya tidak tahu. Itu sebabnya para arif dinamakan arif, bukan alim. Alim tahu di sini, arif tahu di sini, beda. Jadi harus masuk ke rasa para arif, bukan para alim. Disinilah kuburnya segala rahasia. Selama ini saya bicarakan tetap rahasia. Karena kita mengajak pada rahasia itu, bukan mendedahkan rahasia. Paham? Jadi harus muncul keinginan itu, mau tahu apa itu rahasia yang dibicarakan oleh guru selama ini. Harus punya sikap hirs. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi Haris itu adalah orang yang sangat-sangat menginginkan, tapi belum dapat. Jadi harus cemas, harus punya dorongan yang kuat, ingin dapatkan rahasia itu.
Itu sebabnya sampai sekarang masih belum ada yang bisa mendedahkan rahasia, karena memang rahasia. Cuma mengajak pada ya, keinginan itu, sehingga Syafi'ullah pernah berkata, saya begitu patient, begitu tidak sabar dalam kesabaran, karena ingin murid-muridnya untuk mendapatkannya. Jadi tiap kali dia aku semangat sekali, tapi ujung-ujungnya selalu karena murid masih belum belum bisa menangkap. Jadi tiap kali beliau mengatakan, saya sangat tidak sabar dalam kesabaran. Jadi setiap murid harus punya itu, ingin begitu. Itu baru murid itu arada, ya, yang punya keinginan. Jadi tambahkan lagi keinginan supaya nanti Allah berikan rahasia itu. Terus siapkan diri, jagalah mulut, jagalah rahasia, ya. Karena rahasia itu akan diketahui orang yang memiliki rahasia. Itu sebabnya orang yang paling berhak untuk mengucapkan dia tahu rahasia itu Nabi. Tapi Nabi mengatakan saya tidak tahu rahasia. Tapi kalau baca Quran, di kejadian tentang ya, istrinya menceritakan rahasia oleh Nabi, langsung tanya, bagaimana Nabi tahu? Dia mengatakan, saya dikabarkan oleh Yang Maha Tahu. Berarti menunjukkan bahwa Nabi tahu rahasia. Tapi Nabi tidak pernah mengklaim tahu rahasia. Itulah orang yang tahu rahasia. Jadi berarti orang yang mengatakan dia tahu rahasia berarti belum tahu rahasia. Dan rahasia itu tetap rahasia. Jadi bisa dirasakan, berarti bisa di dalam istilah ya, transmisi, bisa di ya, tidak bisa di, jadi bisa, ucapan tidak bisa menyampaikan itu. Ini sebabnya kenapa harus duduk bersama guru. Nah di situ ada dari hati ke hati, bukan dari otak ke otak. Tapi kebanyakan itu dari mata ke mata, dari telinga ke telinga, dari nafsu ke nafsu. Tapi hati ke halal. Terus mana kalau diberi peluang untuk duduk bersama guru, kurangkan bicara. Karena kurangkan bicara itu baru bisa hati mulai berbicara. Karena dari hati akan jatuh ke hati. Dari mulut sering tidak menembusi telinga. Nah, sini hilang entah kemana. Dan buktinya selesai kelas coba bicarakan. Lain. Sudah tersaring di sana. Itu kalau terdengar. Sering tidak terdengar. Coba tuliskan. Ada dua kemungkinan. Satu, kalau dia tuliskan itu dia tidak terdengar, tidak bisa menulis. Satu lagi, sudah tersaring, dia bisa menulis tapi jauh lebih banyak dari apa yang dia dengar. Ya, pernah saya coba
Saya bilang pada guru saya, itu yang saya pahami. Guru bilang suruh mereka tuliskan. Ada yang tak sampai 10 halaman, ada yang 40 halaman. Saya bilang, kelas mana yang kamu berikan? Sebenarnya bukan kelas saya, pendengar mereka. Menjabarkan semua. Ada yang tidak mendengar. Ya, seperti Nabi yang paling parah itulah. Selesai kelas dia tanya teman, tadi guru bicara tentang apa? Itu yang paling parah. Ataupun pernah sekali guru bicara tentang sesuatu. Di ujung kelas, apa itu sihir? Padahal seluruh kelas bicara tentang sihir. Itu sebabnya banyak yang harus kita pelajari untuk membuka pendengaran kita, pemahaman kita. Karena banyak orang punya mata tidak melihat, punya telinga tidak mendengar, punya hati tidak memahami. Itu sebabnya salah satu untuk membuka itu adalah kursiru fil ard, yang Quran. Maksudnya keluar dari kondisi yang mencekam kita, kondisi yang membuat kita tidak mendengar, tidak melihat, tidak merasa. Itu sebabnya Allah perintahkan Nabi untuk siru fil ard fatakunu lahum qulubun yaqiluna biha. Ya. Supaya mereka punya hati, supaya bisa memahaminya. Jadi dalam sufi itu namakan dia qadha. Insya Allah nanti saya berniat mau bahas 100 istilah sufi. Manazilus sa'iri itu tingkatan-tingkatan penempuh jalan. Nah, itu langkah pertama, yaitu yaqadha, bangun dari tidur. Berarti menyadari kita sudah terpuruk dalam kebiasaan. Jadi harus bertaubat dari kebiasaan. Itu langkah pertama. Ketika kita mengubah cara dengar, cara lihat, cara merasakan, baru bisa kita keluar dari kondisi yang begitu mendengar sesuatu kita sudah langsung difilekan begini, langsung difilekan begitu. Ya, akhirnya tidak paham. Itu file-file lama. Jadi harus tinggalkan semua itu, baru bisa menerima. Ya. Itu sebabnya harus pertama khalifah makani. Karena sudah selama ini membentuk satu cara pikir, oh guru begini, begitu, selesai perkara. Akhirnya segala apa yang diucapkan guru sudah tidak terdengar. Ya. Padahal setiap ucapannya ada rahasianya, setiap tatapannya ada rahasianya. Ya. Itu sebabnya karena Syekh Faidul memahami, itu sebab mengatakan al-alam sirullah, rahasia Allah. Karena sudah terbuka bagi dirinya, ya paham itu. Setiap dia duduk bersama gurunya dapat rahasia. Karena sudah dibawa pada kehadiran, ya. Sudah dibangunkan, sudah yaqadha. Manusia umumnya Nabi mengatakan umumnya an-nasu niyam,
manusia itu sedang tidur. Ketika sangkakala ditiup baru bangun, itu sudah terlambat. Jadi bangunlah sebelum dibangunkan. Ini ya termasuk rahasia juga. Nah, tidak akan paham sehingga dia bangun. Ya. Kalau masih tidur tidak akan mendengar, tidak akan menyadari, kita harus bangun. Itu namakan sir-sir, rahasia, segala rahasia, yaitu rahasianya harus bangun. Dan satu rahasia akan membuka rahasia yang lain. Kalau tidak, tertahan, terhalangi, itu sebabnya jadi gaib. Kalau terbuka, bukan gaib lagi. Itu bukan gaib lagi, tapi rahasia tetap rahasia karena hanya pada diri kita saja. Orang lain tetap tidak tahu. Itu sebabnya melihat seseorang, jangan hanya melihat lahirnya saja. Nanti Allah akan bukakan mata batin kita, cahaya hati kita, mulai melihat. Itu sebabnya banyak hadis yang menunjukkan Nabi melihat rahasia itu. Salah satu itu yang pernah saya ceritakan, seorang Arab Badui datang sangat kasar bicaranya. Sahabat coba mengeluarkannya. Nabi mengatakan biarkan dia punya hati yang baik. Karena Nabi melihat ke dalam hati. Dan dari segi lahiriah tak terlihat, malah sangat kasar. Apalagi ya, segala gerik nafsunya, segala gerik hatinya, apa yang terjadi dalam rohnya, banyak orang tidak tahu. Dari satu saat ke saat lain tidak tahu. Apalagi kedatangan malaikat maut, lain lagi. Kalau tahu ketakutan. Susah berrahasia. Kalau malaikat maut di depan kita ketakutan. Ya, mau lari seperti cerita tentang ya, pengikut Nabi Sulaiman. Ya, pernah dengar? Mereka mau datang menatapnya. Jadi setelah itu dia pergi, pengikut Nabi Sulaiman tanya siapa? Itu malaikat mau. Langsung dia minta Nabi Sulaiman tolong ya utus saya ke India, karena Nabi Sulaiman bisa perintahkan angin, utus ke India. Setelah itu malaikat mau datang. Nabi Sulaiman tanya kenapa menatap dia? Yang saya terheran-heran. Besok saya harus cabut nyawanya di India, tapi dia masih di sini. Itu rahasia. Ya. Orang tertentu sedang Allah bukakan. Ya. Berarti hadis yang lain benar. Allah akan membuat sabab ya, untuk seseorang sampai di tempat tertentu dengan alasan apapun. Dia ada di sana supaya dia menemui ajalnya di sana. Jadi yang ini agak jauh. Ya. Ada yang mengatakan itu di Mesir. Ya. Kerajaan
kerajaan Sulaiman, ada yang mengatakan itu di Sleman. Nabi Sulaiman ya, Sleman. Iya. Wallahu a'lam, ada yang mengklaim begitu tentang Borobudur semua itu. Ya, tentang fondasinya Istana Bilqis. Ya. Wallahu a'lam. Tapi sejarah mencatat ada. Dan juga ketika Allah murka, Allah hancurkan benua itu menjadi banyak pulau. Ya, ada yang mengatakan Indonesia dulu itu satu benua karena Allah hancurkan itu jadi banyak. Jadi ada yang mengklaim mengatakan kerajaan Nabi Sulaiman itu di Sleman. Allah Allah. Borobudur itu ada buku, ada seminar yang ada yang ikut. Allah Allah ya, Allah lebih tahu. Ada yang tetap rahasia. Dan sebahagian besar dalam Quran itu tetap rahasia. Dan Allah sengaja membiarkan rahasia seperti cerita tentang 7 pemuda ya. Ashabul Kahfi ya. Ada yang mengatakan 5 orang, anjingnya ke-6, ada yang mengatakan 6 orang, anjingnya ke-7. Allah lebih tahu. Allah menyatakan begitu, padahal Allah bisa mengatakan ya, berapa orang. Tapi Allah mengatakan hanya sedikit saja orang yang mengetahui. Jadi Allah biarkan itu rahasia. Karena sering berapa orang itu tidak penting. Yang penting kejadian itu. Ya. Tapi sekarang banyak suka ke detail-detail. Pastikan dia. Tepat begini, tepat juga. Akhirnya bingung dia sendiri karena tidak tepat juga akhirnya. Karena banyak bersihnya. Tapi Allah hanya menceritakan. Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begitu, tapi Allah lebih tahu. Itu saja. Jadi para sufi harus menetapkan 7 karena ada nama-namanya. Berarti anjing itu ke-8. Allah alam ya. Allah lebih tahu. Karena manusia selalu inginkan sesuatu yang tidak penting itu menjadi penting. Dan sesuatu yang penting itu menjadi tidak penting. Karena Allah mengutamakan isi ya, ceritanya ya, bukan jalan ceritanya. Tapi kita selalu mendengar cerita langsung mau detail-detail cerita, akhirnya tidak tahu ya, apa hikmah ceritanya. Begitu kita seperti begitu sangat pentingkan sahih atau tidak hadisnya, akhirnya berjilid-jilid buku bicara tentang sahih atau tidak, akhirnya hadis tentang apa tadi? Sudah hilang. Sekarang jadi bosan membacanya karena ulama ini mengatakan ini. Ulama itu mengatakan ini. Padahal hadisnya pendek saja. Akhirnya sudah tidak tahu isi hadis itu apa. Sering terjadi. Begitulah orang menyampaikan sesuatu pada kita, dia mulai dia begini, orang begini, macam-macam, akhirnya tidak tahu nasihatnya apa karena terpuruk dengan cerita. Itu sebabnya kalau mau cerita yang paling baik itu inna qasasna alaika ahsanal qasas, Quran.
Tiap kali menceritakan sesuatu pendek saja, langsung diberikan pelajaran. Itu cerita yang paling baik. Novel-novel itu banyak bertele-tele ceritanya. Yang benar, yang salah semua dimasukkan. Yang penting panjang ceritanya. Ya. Cerita Quran selalu pendek-pendek saja. Yang paling panjang pun dibagi-bagikan, semua ada. Setiap berapa ayat itu Allah berikan pelajaran. Surat Yusuf, ya, ada pelajaran terus. Berarti kalau ingin menyampaikan cerita harus ya, mencontohin Quran. Nah, cerita yang paling baik yaitu langsung memberikan pelajaran. Ya, ada yang buat film, ujung-ujungnya mereka tidak tahu bagaimana menyimpulkan karena begitu. Ya, dia akhirnya berhenti. Ya. Serinya berhenti kan. Sudah kacau sekali. Itu karena banyak penulisnya, masing-masing mau ya, jalan cerita begini, jalan cerita begitu ya. Yang penting dapat rating ya, dapat banyak. Lain lagi, Allah tidak peduli semua itu. Allah mau kita dapat pelajaran langsung. Jadi ulang-ulangi ceritanya. Nabi Musa, Nabi yang lain, Nabi Ibrahim. Tapi setiap kali cerita ada sisi-sisi tertentu yang Allah ingin kita dapat ambil pelajaran dari sana. Itu cerita yang paling baik. Boleh diulangi, tapi selalu harus ada hikmah di sebalik itu. Bentuk rahasia juga. Jadi rahasia itu macam-macam. Rahasia itu ada rahasia secara jismani, secara lahiriah, ada rahasia batin, ada rahasia ya, bersifat hati, ada rahasia bersifat roh. Ya, semuanya rahasia. Dan rahasia yang benar itu tidak akan terbuka, akan terasa. Bagi mereka yang mempunyai rahasia, karena rahasia tetap rahasia. Tapi kita mengajak pada merasakan rahasia itu, dan ketika Allah bukakan pada diri kita, di saat itulah kita menjadi ahli rahasia. Itu sebabnya ketika Allah bukakan sesuatu, jangan ceritakan pada yang lain. Rusak tiap kali. Apa saja ketika Allah bukakan, waktu idza tajallala ya. Terus orang yang banyak ceritakan tentang apa dia alami, akhirnya ceritanya menyeleweng. Jadi jangan ceritakan. Kalau mau ceritakan untuk memahami pada orang yang ahlinya, itu saja. Yang bisa menjelaskan pada kita. Tapi jangan pada yang lain. Itu bahaya. Itu membesarkan nafsu. Sangat bahaya. Jadi jangan ceritakan rahasia. Kalau rahasia yang sederhana saja merusak, apalagi rahasia yang sangat agung. Itu sebab Allah ceritakan rahasia yang Nabi rahasiakan antara dua istri sudah merusak. Dan di dalam itu ada rahasia juga yang tidak banyak ahli tafsir membicarakan, hanya sedikit. Jadi dalam rahasia itu ada rahasia lagi.
Dan Nabi marah karena Nabi suruh rahasiakan. Ya. Karena ceritakan rahasia itu hanya mengetes murid siap menerima rahasia atau tidak. Itu saja. Itu sebenarnya sesekali guru ceritakan sesuatu dan dia perhatikan apakah murid itu akan ceritakan pada yang lain atau tidak. Kalau dia ceritakan pada yang lain, dia belum siap menerima rahasia. Sering guru saya ajarkan itu, tes murid harus diuji. Kalau dia masih ceritakan dengan yang lain, dia belum siap menerima rahasia yang sebenarnya. Jadi sebenarnya apa yang dia ceritakan itu hanya untuk mengetes saja, ya, untuk menguji murid itu siap emban ya rahasia atau tidak. Oke, paham ya? Sangat penting dalam perjalanan rohani. Dan orang yang bisa menjaga rahasia baru layak. Dan saya mau ceritakan satu yang ya sedikit lucu sebenarnya, tapi benar. Ketika awal-awal saya bertemu dengan Syekh Ikram Hussein, Syekh rahasiakan pada saya, jangan ceritakan pada siapapun. Kamu akan menjadi khalifahnya Syekh Fatah. Beliau ceritakan pada saya, tapi surat itu. Dan ternyata beliau mengatakan yang sama pada guru saya. Jadi ketika guru saya setelah 15 tahun, guru saya berikan izin pada saya dan menceritakan itu bahwa Syekh Ikram Hussein sudah melihatnya 15 tahun dulu, mengatakan gitu. Setelah Syekh ceritakan, saya bilang Syekh Ikram sudah ceritakan pada saya juga. Dan masing-masing menjaga rahasia itu 15 tahun menjaga. Saya tidak pernah ceritakan pada siapapun, pada istri, anak, semua tidak pernah. Itulah pentingnya bisa menjaga rahasia. Baru Allah berikan. Kalau tidak bisa jaga, tidak. Jadi 15 tahun saya diuji untuk menjaga satu rahasia. Pentingnya, sangat penting. Karena selebihnya akan membesarkan nafsu saja. Oh, saya punya rahasia dari guru, kamu tidak tahu. Itu membesarkan nafsu. Harus dijaga, ya, sangat penting, sangat penting. Jadi kalau dulu sampaikan sesuatu, ya, tolong jangan bicarakan, ya, itu ujian. Okay. Masalahnya kalau guru sudah sampaikan, sering dirahasiakan. Itu parah. Jadi janganlah hasilnya, jangan rahasia ini berkaitan dengan diri kita. Dan paling banyak rahasia dalam diri kita. Itu sebenarnya sangat sulit guru untuk memberitahu tentang nafsunya, tentang hatinya, tentang akalnya, tentang ruhnya, tentang ya, semua. Ya. Susah.
apalagi tentang ya rahasia yang akan mengubah seseorang. Seperti Sayyidina Ali ketika berjalan di Kufah, banyak mengikuti beliau di belakang. Beliau menoleh ke mereka, tanya, siapa kalian? Dan kami pengikut ya. Dan beliau langsung mengatakan, kenapa saya tidak melihat nama kalian di catatan pengikut saya? Itu rahasia. Berarti beliau melihat, Allah sudah memperlihatkan. Banyak Allah rahasiakan. Katakan amal ya. Kalau Allah perlihatkan, tidak bisa berfungsi kita. Allah rahasiakan supaya kita sedikit demi sedikit menyadari. Kalau bisa membaca buku catatan amal, jadi gila kita. Ya, rahasia. Kalau Allah beritahu rahasia, kita akan meninggal. Ya, sekian saat, sekian tempat, ya. Kita tidak akan pernah ke sana lagi. Kabur. Ya. Tidak banyak orang yang bisa menerima itu. Cuma orang yang sudah mantap keyakinannya. Jangan semua lari. Itu sebabnya Allah rahasiakan kelemahan diri kita. Tapi kita belum siap menerima rahasia. Jadi kalau mulut saja sudah tidak bisa menjaga, apalagi rahasia-rahasia yang lain. Ya, hati tidak bisa menerima. Ya. Jadi jangan salahkan orang lain kalau belum Allah bukakan rahasia. Salahkan diri kita sendiri. Perbaikilah diri kita sendiri. Ya. Pelajarilah dari kesalahan-kesalahan sebelumnya supaya kita tidak mengulanginya. Ya. Supaya nanti insya Allah siap menerima rahasia. Ya, amin, amin, amin. Oke, ya cukup ya. Inilah rahasia. Wali barakati Rasulullah wa ahli baitin Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad